kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat nih. Dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Skandal pagar laut, jejak Jokowi, mafia tanah, dan nasib nelayan yang tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, apa kabar kalian hari ini? Dalam video kali ini kita bakal bahas skandal besar yang begitu menyengangkan. Sebuah proyek yang katanya strategis, tapi nyatanya justru telah merampas hak-hak rakyat kecil. Ini dia skandal pagar laut di Tangerang yang telah menyeret banyak nama besar, termasuk Agung Sedayu Group, mantan menteri, bahkan jejak kekuasaan di era Jokowi. Siap-siap ya, karena fakta yang akan kita bongkar kali ini tentu saja bakal bikin kita semua geram. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena semakin banyak yang tahu, semakin sulit bagi mereka untuk menutupi skandal ini. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, ya. Penerbitan sertifikat di atas laut, ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, yang ya. super cepat satu yang lagi. Super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan, ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum, ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Sobat RJ, kalian percaya nggak kalau ada sebuah perusahaan yang bisa punya sertifikat tanah di atas laut? Gila kan? Tapi ini adalah sebuah fakta yang terjadi saat ini. Agung Sedayu Group melalui anak perusahaannya, yaitu PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur, telah berhasil memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan Tangerang. Kok bisa ya? Ya, karena dilindungi oleh rezim Jokowi. Proyek ini dilabeli sebagai proyek strategis nasional atau PSN, sehingga di sini meskipun banyak warga yang protes, suara mereka tentu saja nggak akan pernah didengar. Bahkan Menteri ATR BPN waktu itu seolah diam seribu bahasa. Padahal di sini seharusnya dialah yang berwenang untuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum tersebut. Tapi akhirnya setelah Jokowi lengser, Menteri ATR BPN sekarang yaitu Nusron Wahid pun akhirnya mencabut 50 SHGB dan SHM yang diduga ilegal di atas perairan Tangerang ini. Dan baru sekarang keadilan seolah mulai bergerak. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu karena katun
keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50 ada mereka yang tidak rela dibatalkan, dan itu kami paksakan, dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ke TUN. Tapi kami yakin kalau di TUN itu kita kuat, karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa sadek saenyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar, begitu. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada proses hukum dalam kasus ini? Apakah hanya akan mencabut sertifikatnya saja? Entahlah. Ini masih belum berakhir. Walaupun kita semua tahu Prabowo di sini bergerak cepat di awal, tapi dalam pengungkapan kasus ini seolah Prabowo terbentur oleh jeruji besi, hingga akhirnya membuat rakyat bertanya, siapakah dalang yang bermain di belakang layar, yang hingga kini masih misteri. Ternyata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini semakin kesini pun semakin terjawab. Di sini Menteri KKP menyatakan tidak bisa melakukan tindakan pidana terhadap para pelaku. Mereka hanya diberikan sanksi administratif. Jadi garis besarnya, para mafia tanah yang bermain dengan laut kita saat ini cuma kena denda 18 juta per kilometer. Ya, karena Menteri KKP beberapa kali ya dia mengatakan sanksinya gitu ya, dendanya adalah administratif. Dan ternyata kita melihat dari pantauan kami gitu, denda itu akan dikenakan 18 juta per kilometer. 18 juta per kilometer? Ya. Artinya kalau dikalikan dengan 30 kilo gitu ya hari ini gitu, itu tidak, saya yakin itu lebih murah daripada biaya membangun pagarnya. Bahkan untuk bambu-bambunya saja masih lebih mahal bambunya ketimbang dendanya gitu. Jadi ya memang ini adalah satu upaya untuk meringankan diskon besar-besaran gitu ya dari negara gitu. Padahal kerugian nelayan akibat proyek ini jauh lebih besar. Jalur mereka mencari ikan terganggu, ekosistem laut pun rusak, dan mereka kehilangan mata pencaharian. Mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat Pak, ini akan berulang terus di mana-mana Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian Pak. Ya. Termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu Pak, sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan Pak, duit mereka lebih banyak Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum Pak, sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini Pak sangat mudah dimanipulasi Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron, supaya Bapak bisa memulai ya memimpin ATR BPN ini dengan legacy Pak, pembersihan di dalam Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat, sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya
rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus? Hanya gara-gara soal pertanahan. Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya. Banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut. Ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu. Akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya, kami berharap penegakan hukum ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos, bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR, Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Kejaksaan Agung dan KPK yang diharapkan bisa turun tangan untuk mengadili masalah ini, hingga kini pun masih adem ayem. Padahal kita semua tahu sertifikat ini diterbitkan pada 2023 di era Jokowi. Publik pun sudah tahu siapa menterinya, siapa kepala desanya, dan siapa yang bermain di balik ini semua. Tapi kenapa para penegak hukum kita seolah mandul? Apakah ada tangan-tangan tak kasat mata yang masih melindungi para mafia ini? Sobat RJ semuanya, di tengah-tengah memanasnya kasus ini, tiba-tiba kepala desa Kohot, yaitu Arsin bin Sani, diduga menyogok warga 15 juta rupiah per kepala keluarga agar bisa diam dan tidak melawan. Info ini pun bergulir dari sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @bang.oblak pada Minggu 26 Januari 2025. Dalam video tersebut, pemilik akun itu menuding bahwa Arsin telah membagikan uang sebesar 15 juta rupiah agar warga mau menuruti perintahnya, yaitu untuk tutup mulut. Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga. Cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini ya, tadi siang. Mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo, informasi lo udah meluas, Arsin ya. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Dia nyogok agar warga tutup mulut. Per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Kebaca Kemi kebaca. Bersatu. Nelayan lontar. Bersatu. Nelayan lontar. Bersatu. Kami nelayan Desa Lontar. Nelayan Desa Lontar. Dengan ini menyatakan mendukung PIK 2 untuk kemajuan desa dan kami juga menolak dan akan melawan segala bentuk
PIK 2 terus memperkuat komitmennya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada hari Selasa, 28 Januari 2025, PIK 2 kembali memberikan bantuan beras sebanyak 11.500 kg yang disalurkan kepada para nelayan di Desa Patramanggala, Desa Lontar, Desa Karanganyar, dan Desa Munjuk. Bantuan yang diinisiasi oleh PIK 2 ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan para nelayan, namun juga diharapkan dapat memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Salam ASG untuk Indonesia. Bayangin sob, rakyat yang seharusnya dilindungi malah dibungkam dengan uang suap. Duit dari mana itu coba? Apakah di sini ada aliran dana dari para pengusaha yang bermain dalam proyek ini? Tapi meskipun begitu, warga yang menolak tetap berani bersuara. Meskipun juga mereka selalu dalam tekanan. Dan anehnya, para penegak hukum hingga hari ini masih diam 1000 bahasa. Kok bisa? Dan kabar lainnya adalah, siapa yang gak kenal dengan Abu Janda? Si provokator yang sering membela kepentingan penguasa dan oligarki ini. Awalnya, dirinya bikin narasi bahwa pagar laut dipasang untuk mencegah abrasi. Tapi setelah dibongkar bahwa pagar ini sebenarnya dipasang karena sang pengusaha sudah punya sertifikat HGB dan telah merencanakan reklamasi, dirinya yang kemarin sok lantang tiba-tiba menghilang. Dan berdasarkan informasi, kini Abu Janda pun dikabarkan sering sembunyi di apartemen Bintaro. Dalam kesehariannya, dirinya pun selalu memakai masker. Entah kenapa, dipikir masih musim Covid kali ya. Atau jangan-jangan dirinya takut dihakimi oleh masyarakat yang tertindas, yang biasanya lantang bersuara membela oligarki. Kok sekarang ngumpet ya? Apakah dia sadar bahwa dirinya telah diperalat dan sekarang malah menjadi sasaran kemarahan publik? Dan sekarang ini semua mata tertuju kepada Prabowo. Apakah dia berani menindak kasus ini secara tegas? Atau dia hanya akan diam dan membiarkan skandal ini berlalu begitu saja? Jika Prabowo hanya memberikan sanksi administratif tanpa tindakan hukum yang jelas, di sini tentu saja publik akan bertanya-tanya, apakah Prabowo benar-benar seorang presiden yang independen? Atau dia benar-benar adalah boneka Jokowi seperti isu-isu yang beredar saat ini? Jadi sobat RJ semuanya, di sini kita harus terus bersuara. Jangan sampai kasus ini tenggelam begitu saja. Ada ketidakadilan yang bisa kita semua rasakan, seolah hukum benar-benar tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan sekali lagi, di sini nasib rakyat kecil benar-benar harus kita perjuangkan. Jangan biarkan ketidakadilan terus menyelimuti negeri ini. Terima kasih sudah menonton. Dan kata-kata hari ini, belajarlah tutup mata untuk tidak melihat hal yang tidak berarti. Belajarlah tutup telinga untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak penting. Dan itu semua adalah hal-hal yang baik. Tapi belajar buta dan tuli akan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini adalah sebuah bencana bagi negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.